Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat untuk meraih segala cita-cita dan impian. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari di dalam mata kuliah kebijakan fiskal tentang konsep money follow fungsi, di mana konsep ini digunakan untuk mengelola sebuah anggaran di dalam pemerintahan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Di dalam konsep money follow fungsi, kita lebih menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus berdasarkan fungsi masing-masing unit di dalam organisasi pemerintahan. Artinya, di dalam sebuah pemerintahan atau sebuah departemen, maka ada beberapa unit yang bekerja untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Di sini, money follow fungsi lebih menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus berdasarkan fungsi masing-masing unit. Money follow fungsi juga merupakan salah satu prinsip terkait dengan anggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan yang strategis dalam menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Adapun tujuan dari penerapan money follow fungsi yang pertama adalah terkait dengan membangun sebuah konsep penganggaran yang efektif, yang efisien, dan mampu menjaga kesinambungan fiskal melalui upaya peningkatan kualitas belanja. Nah, yang kedua, konsep money follow fungsi pada prinsipnya menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus berdasarkan fungsi dari masing-masing unit di dalam organisasi pemerintahan. Konsep money follow fungsi tidak serta-merta membagi anggaran kepada semua unit atau kepada organisasi secara merata. Jadi bukan disimpulkan bahwa dari semua unit yang ada maka akan diberikan jumlah anggaran yang sama. Maka di sini tidak menggunakan penekanan seperti itu. Akan tetapi tetap pada proses penilaian atau asesmen terhadap usul sebuah program atau kegiatan yang akan diusulkan oleh setiap unit ataupun organisasi. Di dalam sebuah unit atau organisasi memiliki beberapa kegiatan yang berbeda, sehingga jumlah anggarannya tidak sama. Ini yang digunakan di dalam konsep money follow fungsi. Penilaian yang dilakukan pada program atau pada kegiatan yang diusulkan termasuk dalam proses prioritas yang harus didanai dan tidak serta terkait dengan bagaimana kontribusi dan dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan. Ada skala prioritas yang menjadi sebuah pertimbangan penting untuk pemberian anggaran. Sehingga kita juga harus bisa memperhatikan terkait dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat atau terkait dengan kegiatan yang menunjang proses pembangunan nasional. Terdapat dua buah pendekatan yang bisa digunakan dalam money follow fungsi. Yang pertama ada expenditure assessment. Di sini menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab terkait dengan pelayanan publik dari pemerintah dari pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga terdapat peran dari lokal publik yang ikut yang bisa dikatakan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ada revenue achievement, di mana dijelaskan bahwa adanya peningkatan terkait dengan kemampuan keuangan melalui alih sumber pembiayaan dari pusat kepada daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka membiayai fungsi desentralisasi. Jadi ada sebuah peningkatan anggaran untuk meningkatkan kegiatan yang ada di dalam suatu daerah, sebagaimana yang telah dijelaskan di bab yang sebelumnya. Di dalam perkembangannya, ada peralihan kebijakan fiskal terkait dengan penerapan money follow fungsi ke dalam sebuah konsep money follow program. Nah, di Indonesia sendiri, hal ini dimulai pada bulan Februari tahun 2016. Bapak Presiden Joko Widodo atau Bapak Presiden Indonesia ya, di
sini memberikan sebuah pencanangan untuk meninggalkan paradigma lama dalam sistem penganggaran, yaitu money follow fungsi, dan menggunakan paradigma baru, yaitu money follow program. Hal ini dilakukan untuk dapat membiayai program-program prioritas pemerintah pusat dan daerah, serta untuk efisiensi anggaran. Terdapat beberapa alasan utama kenapa Indonesia mengalihkan terkait dengan paradigma money follow fungsi ke dalam money follow program. Yang pertama, ada dalam sebuah paradigma money follow fungsi yang mengharuskan untuk mendanai fungsi-fungsi pemerintah walaupun bukan termasuk program prioritas nasional. Hal ini akan dianggap mengakibatkan inefisiensi di dalam penganggaran. Yang kedua, ada penerapan paradigma di mana money follow fungsi atau program atau kegiatan yang akan dijalankan sendiri-sendiri oleh kementerian atau oleh lembaga dan tidak terkoordinasi satu sama lain. Hal ini bisa menyebabkan adanya suatu kelemahan, yaitu terkait dengan koordinasi di antara sektor-sektor yang sedang mendukung pembangunan nasional, terutama di Indonesia. Dalam konsep money follow program, adanya sebuah pendekatan anggaran yang menggunakan pada bobot dari setiap program atau setiap kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana program atau kegiatan dikatakan memiliki bobot yang tinggi jika memberi manfaat yang besar kepada rakyat atau kepada masyarakat. Yang kedua, di dalam konsep money follow program, adanya sebuah kelebihan dari paradigma, yaitu money follow program memberikan penggunaan pendekatan penganggaran berdasarkan pembobotan terhadap tingginya suatu program atau suatu kegiatan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perbaikan di dalam sistem penganggaran. Apa saja perbaikan yang dilakukan dalam konsep money follow program? Di sini bisa kita lihat kawan-kawan semuanya. Yang pertama, adanya program-program yang memberikan manfaat yang jauh lebih besar kepada masyarakat, yang menjadi sebuah prioritas dan alokasi anggaran yang tinggi. Jadi di dalam sebuah kegiatan atau program yang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat akan menjadi sebuah prioritas, serta mendapatkan anggaran yang tinggi. Yang kedua, memberikan kejelasan dan ketegasan dari program serta dari kegiatan yang akan didanai, sehingga mampu mencapai sasaran yang lebih optimal dan teratur. Yang ketiga, melalui koordinasi yang jelas dalam kegiatan atau program akan dapat mendorong terciptanya suatu efisiensi. Adanya koordinasi terkait dengan program yang dilakukan, tidak ada program yang tumpang tindih atau tidak ada program yang mungkin mirip atau sama, sehingga dikhawatirkan akan memberikan suatu pembiayaan yang percuma-cuma atau anggaran yang bisa dikatakan pemborosan. Makanya adanya sebuah koordinasi di dalam setiap program atau setiap kegiatan akan mendorong terciptanya suatu efisiensi. Dalam sebuah perubahan yang terjadi di Indonesia, maka ketika ada perubahan dari paradigma money follow fungsi kepada money follow program, bisa dilihat di sini, yaitu adanya paradigma politik anggaran yang berkembang dari waktu ke waktu, terutama yang terjadi pada masa Orde Baru. Di masa ini lebih menekankan terhadap anggaran yang berimbang serta dinamis. Keseimbangan antara belanja dengan penerimaan negara itu menjadi sebuah prioritas utama. Ya, adanya sebuah perubahan terkait dengan anggaran yang berbasis kinerja, maka orientasinya adalah terhadap tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Di tahun 2017, anggaran berbasis program prioritas berorientasi pada program prioritas yang memiliki tujuan untuk melakukan pembangunan nasional. Paradigma ini
menjadi sebuah paradigma perencanaan dan penganggaran yang telah berubah, di mana manifold fungsi memberikan beberapa kegiatan terkait dengan duplikasi program, terkait dengan inefisiensi anggaran, serta sulitnya koordinasi. Segala suatu hal yang terjadi di dalam manifold fungsi, maka bisa diperbaiki di dalam manifold program. Nah, di sini manifold program menjadi lebih menggunakan pendekatan holistik tematik, menggunakan integratif, serta yang spasial. Yang pertama terkait dengan pendekatan di dalam manifold program, yaitu ada pendekatan holistik tematik. Di sini pendekatan holistik tematik yaitu memberikan pencapaian sasaran prioritas dari satuan kerja atau satuan unit kerja yang harus berkoordinasi serta melakukan kerjasama dengan multi satuan kerja yang lainnya. Contohnya adalah terkait dengan implementasi di dalam pembangunan atau di dalam pengembangan yang desmigratif, terkait dengan diperlukannya koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dengan lembaga terkait dengan koordinasi maupun dengan multi OPD serta dengan SKPD, serta terkait dengan beberapa konsep awal pembangunan yang desmigratif untuk setiap pilarnya. Yang kedua, ada pendekatan integratif, yaitu sebuah konsep terkait dengan pembangunan harus dilakukan secara integratif, implementasi dalam desmigratif, sehingga sasaran untuk prioritas terkait dengan pengembangan desmigratif perlu dilakukan secara terintegrasi melalui pembangunan infrastruktur untuk layanan imigrasi, juga terkait dengan perbaikan jalan untuk memudahkan akses dari pusat kepada layanan yang ada di daerah, terutama terkait dengan perekonomian di pedesaan. Serta adanya penyiapan prasarana dan sarana di dalam layanan migrasi terkait dengan community parenting, pengembangan usaha yang produktif, serta ada pengembangan koperasi. Yang ketiga, terkait dengan pendekatan spasial, maka di sini merupakan sebuah pendekatan yang pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan lokasi yang terintegrasi dengan struktur yang lainnya. Ketika sebuah pemerintahan akan membangun sebuah wilayah, maka memiliki hubungan atau terintegrasi dengan infrastruktur yang lainnya. Ini akan memudahkan bagi masyarakat untuk mengembangkan perekonomian serta juga mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam mensukseskan pembangunan nasional. Ada apa yang bisa didapatkan terkait dengan pendekatan yang spasial? Maka ada beberapa jaringan komunikasi yang terhubung, ada jaringan listrik, ada jaringan air, ada tata ruang yang bisa didesain lebih baik yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam sebuah konsep perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, maka teman-teman semuanya bisa melihat di sini terkait dengan konsep perencanaan yang menggunakan pendekatan tematik holistik, integratif, dan spasial. Yang pertama terkait dengan perencanaan di dalam pendekatan tematik holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur, bagian, atau kegiatan pembangunan sebagai salah satu kesatuan dari sebuah faktor potensi terkait dengan tantangan, hambatan, dan permasalahan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Yang kedua, terkait dengan yang konsep perencanaan menggunakan pendekatan integratif, maka dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu program terpadu dan fokus yang jelas dalam sebuah pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan yang ketiga terkait dengan konsep perencanaan, maka konsep spasial atau pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Manfaat yang didapatkan dari penggunaan konsep manifold program, yang pertama, adanya skala prioritas terkait dengan alokasi yang tinggi pada program-program yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Yang kedua, adanya program dan kegiatan akan didanai lebih tegas dan jelas sehingga
sasaran yang akan dicapai lebih optimal dan teratur. Yang ketiga, mampu mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antar program dan kegiatan. Ini manfaat yang diperoleh dari penggunaan money follow program. Terkait dengan perbedaan di dalam pendekatan money follow fungsi dengan money follow program, maka teman-teman semuanya bisa melihat di sini. Yang pertama adalah terkait dengan perencanaan alokasi, di mana perencanaan alokasi untuk yang money follow fungsi dilakukan identifikasi di setiap kebutuhan unit, yaitu terkait dengan kementerian atau di dalam sebuah lembaga. Maka ada pelaksana tusi, juga ada terkait dengan dukungan pada prioritas. Yang kedua, terkait dengan pendekatan money follow program, dimulai dari penentuan program yang menjadi sebuah prioritas untuk diturunkan kepada unit, kepada kementerian, atau kepada lembaga. Terkait dengan realokasi anggaran di dalam money follow fungsi, bersifat kaku, adanya sekat di dalam organisasi dengan sasaran yang dimiliki. Sedangkan di money follow program lebih mudah diarahkan karena bertujuan untuk mencapai sasaran program. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan anggaran di dalam money follow fungsi, tanggung jawab terdapat pada masing-masing unit, serta adanya potensi tidak terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan di money follow program, kebijakan terintegrasi karena ada kontrol pada program prioritas. Dan penanggung jawab dilakukan secara bersama-sama atau ada lintas unit yang memiliki pertanggungjawaban. Alhamdulillah kita telah mempelajari tentang sebuah konsep terkait dengan anggaran, yaitu money follow fungsi. Dalam perkembangannya, pada saat ini money follow fungsi digantikan oleh money follow program yang memberikan prioritas terkait dengan program yang akan dilakukan yang bisa mendukung pembangunan nasional. Apa yang telah kita pelajari, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik, serta dicatat sebagai amal kebaikan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.